Ya, silakan Om. Oh iya, sebentar. Saya hormati teman-teman semua seperjuangan di dunia properti, khususnya mereka pemburu closing yang mungkin selama ini masih kesulitan menemukan pola yang tepat agar bisa mendapat closing yang rutin. Pada malam hari ini, coba saya sedikit share tentang pengalaman saya selama hampir 5 tahun Om berkiprah di dunia properti. Harapannya nanti bagi Bapak Ibu maupun teman-teman semua yang baru berkecimpung, baru memulai atau mungkin sudah lama cuma mungkin stuck dalam closingannya, pada malam hari ini ketika mengikuti webinar ini bisa mendapat insight bahwa gini loh cara berjualan di properti. Oke, sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Syafil Ma'arif, bisa panggil Mas Arif. Saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Kesibukan saya sebagai marketing properti dan juga digital marketer. Jadi selain praktisi di bidang properti, saya juga menyukai dunia digital marketing. Nah, jadi profesi marketing properti yang ini menjanjikan income yang luar biasa, maka harus ditunjang skill yang mumpuni untuk bisa mendapat hasil yang Maksimal. Betul. Ya, kayak gitu. Nah, sayangnya saya lihat teman-teman di lapangan itu oke, mereka marketing, cuma untuk skill digital marketingnya masih sangat lemah. Di sini sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga nggak bisa closing rutin per bulan, alias ya closing tapi kemudian nanti liburnya lama gitu. Jadi liburnya kadang-kadang bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada beberapa teman saya itu kadang libur nggak closing sampai 6 bulan. Saya juga mikir ini kalau nggak closing segitu lama terus makannya gimana itu ya. Betul, betul. Nah, apalagi bagi mereka yang freelance, yang tanpa terikat di developer, itu sangat ngaruh kalau misalkan 2 bulan, 3 bulan nggak closing. Gimana dapurnya gitu ya. Begitu pula juga teman-teman yang status saya sebagai marketing in-house di satu developer, kalau nggak closing lama pasti juga siap-siap kena surat tanda surat cinta nanti. Surat cinta ya. Iya, karena parameter marketing itu adalah jualannya. Closingannya ya. Iya, closingannya. Kalau Anda nggak closing ya siap-siap gitu loh. Entah Anda pegawai tetap maupun yang freelance ya pasti akan mendapati masalah. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya sharing-sharing. Jadi untuk metode yang saya gunakan selama ini, saya jujur saya full digital marketing khususnya yang paid traffic. Jadi saya lebih mengandalkan yang berbayar, contohnya Facebook dan juga Google. Namun dalam 2-3 tahun terakhir ini, saya lebih prefer memprioritaskan Google. Kenapa Google? Karena menurut yang saya alami ini tool yang sangat powerful, tool yang sangat canggih banget dan nggak semua orang bisa. Sebagai contoh begini Om, ketika marketing properti baru, itu mereka kan lebih suka menggunakan tool-tool gratisan. Ya, betul. Ataupun yang berbayar tapi yang ringan, contohnya di marketplace. OLX Orang gitu baru ya. masuk properti, ya, kemudian diajari sebentar OLX pasti bisa. Karena emang nggak ribet gitu ya. Karena sangat gampang sekali untuk bisa Penggunaannya. menggunakannya sangat simpel sekali, tinggal siapkan gambar, teks, posting, selesai.
Jadi nggak ribet-ribet seperti ketika Anda harus belajar Facebook maupun Google, apalagi Google. Ya, di sini sebagian besar rata-rata marketing itu malesnya di sini. Jadi nggak mau rumit, pengennya ya nggak usah pelajari itu langsung closing gitu aja. Ingin yang instan ya? Ya, instan itu, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mengeluarkan uang, sukanya gratisan tapi closing-nya lancar. Padahal yang sudah diusahakan, contoh seperti saya, untuk mendapatkan satu closing itu butuh effort yang luar biasa. Jadi nggak semudah itu karena ini produknya ratusan juta, bukan produk yang 10.000, 20.000 atau 100.000. Jadi kayak gitu, harus betul menemukan orang-orang yang tepat dan punya uang gitu, minat dan punya uang. Dua-duanya ini harus sambung. Kayak gitu, alhamdulillah untuk 1 tahun terakhir ini ya mungkin saya yang update ya, walaupun di tengah virus corona yang melanda di Indonesia bahkan seluruh dunia, alhamdulillah untuk penjualan saya dan tim masih lumayan bagus. Dan dalam 5 tahun mungkin ini yang terbaik Om, karena saya bisa closing rutin, saya bisa setahun ini saya tiap bulan pasti closing, kecuali bulan Januari Om. Waktu itu Bang Januari saya kena C19, jadi saya harus bed rest hampir 3 minggu. Jadi saya sudah nggak mikirin closing, yang saya pikir ya apa saya biar cepat sembuh. Alhamdulillah udah sembuh ya sekarang. Alhamdulillah sudah sembuh lagi. Karena sehat itu luar biasa ya Om. Betul. Kalau kita sakit memang nggak enak, nggak mikir yang lain, yang penting mikir sehat, apalagi kena virus yang satu ini gitu loh ya. Jadi sangat nggak enak. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa closingan rutin dengan Google Ads. Mungkin sebagian Anda masih belum begitu paham tentang Google Ads atau mungkin belum pernah mencoba. Tapi kalau Google kan sangat familiar ya. Siapa sih sekarang nggak kenal sama Google? Nah, ini saya akan sedikit berikan testimoni ya. Jadi kebetulan ini yang fresh hari ini Om. Wis, mantap. Apa itu Om? Ya, hari ini. Jadi ceritanya kemarin ya, ada yang chat, alhamdulillah hari ini sudah closing dari Google Ads. Baru kemarin sebetulnya, padahal ya? Ya baru kemarin gitu. Baru kemarin alhamdulillah sekarang sudah nyantol. Kalau mau saya cerita setahun ke belakang banyak, cuma saya ambil yang update aja. Kebetulan sudah saya rangkum dalam PowerPoint tentang apa ya, prosesnya bagaimana. Nanti setelah itu kalau mau masuk dashboard sedikit nanti saya ulas. Siap. Oke. Ini sedikit closingan saya pagi tadi ya, dan dapatnya bentar. Sudah masuk belum Om? Sudah Om. Oh iya, bentar ya, carikan. Udah kelihatan ya? Yuk. Oke, jadi saya sedikit cerita dulu ya, nanti kita sharing santai aja mungkin malam hari ini, jadi nggak terlalu serius.
Oke ya. Jadi cerita closing unit rumah kos hari ini ya. Jadi masih fresh. Jadi tadi pagi alhamdulillah saya berhasil closing rumah kos senilai hampir 600 juta. Mantap, mantap. 500-600 juta. Gimana ceritanya? Saya akan berikan bukti ya, karena kalau ngomong aja semua orang bisa, tapi ini bukti real dari chat customer dan juga fotonya. Oke. Ya, bermula dari kemarin ya. Saya screenshot kemarin, sudah tak kasih tanggal 2406, artinya 24 Juni, atas nama ini, rumah tinggal di Araya. Beliaunya awalnya dengan chat saya, Pak Arif, saya dapat info dari Google, mohon misalnya promo Green Villa gratis rumah. Ketika ada mencet ini pasti dia carinya di Google, ini sudah saya pastikan Om. Karena memang sudah saya pasang, ketika masuk pasti salah pembukanya kayak gini Om. Siap. Jadi saya tahu ini dari mana. Ada triggernya ya. Dari mana. Iya, ada triggernya dari mana. Udah akhirnya gini, terus saya perkenalkan dulu ya saya tak suruh save nomor saya, langsung dia tanya lokasi. Setelah tanya lokasi ya, karena dia sudah membaca website saya, dia kepo, kok gratis rumah itu gimana? Kita promokan itu kan. Jadi beli rumah gratis rumah untuk rumah yang rumah 1 lantai nanti gratisnya, cuma itu akan diberikan ketika sudah lunas. Kemudian saya kasih produk-produknya berupa katalog ya, katalog di bisnis. Nah, kemudian di sini dia mulai tertarik. Yang kostel itu menarik ya Pak. Jadi moro-moro nggak tahu kok. Saya belum menjelaskan kostel, tapi dia sudah tahu produknya ya. Nggak tahu, mungkin lihat katalog saya atau mungkin sebelumnya sudah tahu. Saya kurang tahu ini. Ya Bu. Jadi dia moro yang kostel mulai ya Pak ya. Ya. Akhirnya saya beri copywriting yang kostel. Itu sudah dibangun apa enggak atau gimana? Jadi pertanyaan. Jadi kalau ciri-ciri orang tertarik itu biasanya dia akan mengejar dengan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian jadi aku senang kalau sudah ada timbul bisa lihat lokasi gitu. Daripada banyak nanya tapi nggak tahu jelas cek lokasinya, dia moro-moro bisa lihat lokasi. Saya seneng gitu loh. Artinya di sini sudah ada ketertarikan ya. Jadi selangkah, 2 langkah, 3 langkah saya beri info, dia sudah ada ketertarikan. Nah, ini lebih enak ya, misalnya ada sinyal-sinyal jatuh cinta ini Om. Iya betul, dari bahasa chatnya sudah tertarik banget. Kelihatan orang-orang 70-75% ya. Kok menarik sekali Mas penawarannya, apa ini benar gitu loh. Berarti dia melihat katalog saya ini. Bisa Bu, rencana kapan nggih? Alhamdulillah untuk kosel banyak peminat. Oke, nanti saya WA mungkin agak sore ya. Ini sudah menentukan, sudah ada timing waktunya. Betul, sudah menentukan hari ya. Saya dapatnya ini sekitar pagi Om, tapi dia sudah itikad sore mau cek lokasi. Cepet banget ini. Nah, oke di Araya, tapi ini mau ke Ngantang dulu. Oh Araya, baik Bu. Oke, saya usahakan jam 3-an. Alhamdulillah. Senang, jadi kita tuh senang kalau ada survei gitu. Simpel kan Om, tadi cuma berapa langkah aja langsung. Ya betul. Dia betul. sudah Hot buyer banget ini. Memang dia cari dan tak tanya, saya lagi googling ketemu iklannya Pak Arif gitu ya sudah. Jadi memang betul-betul hot buyer. Kita menarsip orang-orang hot buyer gitu enggak sembarangan. Ya, betul. Usahakan jam 3 maatan, PBI Bu Kostel 1 rumah itu 4 kamar, dia kepo lagi. Dan oke, menarik sekali jika bisa sebelum jam 3. Enak langsung janjian. Nanti kan langsung enak. Ini tipe orang yang aktif duluan ya berarti ya. Iya, aktif duluan. Ya, calon buyer itu ada yang aktif, ada yang masih malu-malu menunjukkan ketertarikannya.
Nanti tak tunjukkan chat ketertarikannya setelah survei Om. Jadi jujur saya dikejar. Jadi saya biasanya setelah survei itu saya ngejar. Ini enggak, saya diem aja dikejar. Nah, alhamdulillah sorenya survei dibantu oleh marketing saya. Kemudian setelah survei kan jam 3 Om. Jam 4 belum ada, dia sudah telepon ya. Kepo lagi. Iya, jadi ini kan beliaunya kan di Malang ya. Jadi suaminya itu di Jakarta, di komunikasi sama suaminya. Jam 15.46 setelah jam 3 survei tadi, hampir 1 jam, dia mulai kepo sertifikat. Ini sudah mulai ketertarikan karena yang tanya itu sudah hal-hal yang penting. Ya, betul. Sudah spesifik pertanyaannya ya. Iya, spesifik. Tertarik enggak itu dari cara dia nanya kelihatan kok. Ya, betul, masih gabungan betul. Apa bisa langsung punya nama pemilik? Sekarang enggak jawab, miss call. Mas, so unitnya udah laku belum? Saya jawab. Ya, toh nanti saya jelaskan. Jadi sebenarnya kayak gini tuh kemampuan dari marketing untuk bisa memberi pengaruh. Jadi ini tugas dari Google sudah selesai Om. Betul. Marketingnya ya opo gitu loh ya. Jadi enak nggak jawab terus mengolah bahasanya bagaimana itu juga harus. Nah, dia sudah mulai kepo-kepo ini IMB udah. Akhirnya tak kasih IMB-nya. Oh ini mantap, makasih. Artinya lebih yakin kan dia. Oh ada IMB-nya sudah benar ini bukan perumahan yang abal-abal. Ini diskusi terus sama suami, doain goal ya. Berarti kan doain goal ya, saya doakan goal lah Bu. Namanya marketing ya. Oh iya Pak. Tapi justru ininya apa calon pembelinya yang minta didoain ya. Iya, minta doain kan, ya tak doain jelas Pak. Itu tak doain. Betul. Dan saya yakin kadang keputusan itu kan istri, betul kan? Yang lihat kan istri, ngobrol ke suami gitu loh. Artinya suaminya ya manut-manut aja itu. Mantap, makasih. Dia malah suruh doain. Amin. Profil owner boleh di-share. Dia ownernya siapa? Tak kasih link-linknya. Lagi, kurang dikit lagi sampai 6 slide aja. Nah, saya mungkin kemarin ada yang nanya, ya apa trik untuk bisa menghadapi customer dan closing gitu. Mungkin sedikit ini sharing. Pak Arif, maaf. Jadi yang dikelola develop itu 5 tahun dihitung lunas apa setelah terima? Mulai kepo terus. Berarti setelah dihitung, nah ditanya lagi, roster bangunan, kamar berapa, jika ITJ sudah mulai ngomong gitu ya, teknis ya caranya. Ya, betul. 100 kapan, ya tanah katanya dapur ini. Surat. Nanti ada surat apa? Kalau di DP. Ternyata kemarin tadi bilang nggak 100 langsung 175. Insya Allah hari Senin, insya Allah. Siap, amin. Ini baru ITJ 5 juta. Oke. Lanjut. Nah, ini terus kepo-kepo dia mulai ngitung-ngitung ya, ngitung-ngitung sendiri kalau ya, kalau sudah DP bagaimana, ukurannya bagaimana, terus tanya, terus tak kasih dan akhirnya membuat janjian lagi ya. Ya besok boleh Pak Arif jam berapa? Jadi kayak gini. Jadi waktu itu gini tanya, kalau DP 100 itu bagaimana? Alasan saya tanyakan dulu ke pimpinan. Tapi paling enak gini Bu, besok ketemuan aja. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya Om, tapi aku pengen dia datang. Gitu ya. Iya betul. Karena itu lebih enak closing di tempat daripada chat-chatan gitu. Ya, saya betul. tahu jawabannya. Oke. Ini udah 90% lah kalau udah kayak gini ya. Ya, soalnya 2 kali Om. Jadi pertama survei, yang kedua 2 kali istilahnya kalau nggak jadi apakah izin gitu loh. Toh yang dia tanyakan saya sudah bisa jawab semua. Iya betul. Oke, jam 9 Pak Arif sampaikan skemanya supaya bisa ini kan supaya bisa eksekusi gitu loh. ITC gitu loh. Skemanya masih tak tahan gitu loh. Dia tanya gimana sih bayar berapa? Emang nggak tak
nggak tak share dulu sebelum dia ke lokasi. Siap. Jadi kita juga menggantung dulu ya. Tak gantung dulu. Dan akhirnya, nah hari ini alhamdulillah deal dengan booking 5 juta rupiah. Wis, mantap. Ini yang suami istri yang ini, Om. Iya, ini suami istri berarti ya. Bukan, ini yang anaknya. Oh, itu anaknya. Anaknya masih SMA ini, mau masuk kuliah. Ini ibunya, ini marketing saya, ini saya. Ini tanda buktinya. 25061002. Hari ini ya. Hari Masih ini. Masih fresh. Gara-gara Google Ads. Alhamdulillah lewat wasilah Google Ads. Saya tunjukkan screenshot-nya, dia bermula dari mana, dan selangkah, 2 langkah, alhamdulillah berhasil langsung closing. Ya. Mantap. Jadi gitu teman-teman. Jadi bagi yang belum mencoba tahu Google Ads ya, emang gitu loh, karena cuma memang ternyata seperti ini sih Om. Kebanyakan itu ya itu tadi ini di teman-teman marketing properti ya khususnya. Aku closing aja belum, tapi aku harus ngeluarin duit. Nah itu kan apa? Semacam mindset ya. Mungkin Om Arif ada apa? Mungkin ada masukan gimana sih menata mindset yang benar untuk beriklan itu. Nah mungkin bisa diceritakan Om. Jadi gini. Kalau mindset yang salah itu semacam blok, Om. Jadi kalau dia meyakini apa yang salah, ya udah dia akan mental block ya. Contoh ya. Iya, jadi ketika dia yakin bahwa aku belum closing, aku belum apa-apa, kok harus ngiklan. Betul. Ketika ini diyakini, ini akan kan mindset ya, apa yang ada dalam pikiran itu nanti terwujud dalam perilaku kita, dan itu akan berwujud keseharian kita, dan itu akan menentukan nasib kita. Betul nggak, Om? Siap, sepakat. Ya, jadi kalau dia meyakini bahwa aku aja belum closing, kenapa harus keluar uang? Itu kan mindset dia. Akhirnya dalam perilakunya dia yang nggak mau ngapa-ngapain. Jadi dia sudah say no to iklan. Akhirnya ya pasti nanti efeknya ya nggak closing gitu loh. Berarti memang mindset-nya harus ditata dulu ya dari awal ya. Ketika kita mau menggunakan iklan berbayar ini harus ditata benar-benar. Betul. Kayak saya sama tim saya Mbak Ranung kemarin tadi saya diskusi, aku kalau nggak iklan nggak iso. Soalnya iklan is my life. Karena di sini ada peluang walaupun aku harus keluar uang, tapi aku akan ada peluang yang kayak gini Om nanti. Betul, sepakat. Kalau nggak gini, ya nungguin terus akhirnya ya. Nungguin terus sampai kapan gitu loh ya. Nungguin terus 3 bulan belum ada jaminan. Tapi setidaknya kalau kita bergerak itu ada peluang. Contoh orang yang chat kita adalah orang-orang nyari produk kita. Ya. Dan ya itu tadi minimal sudah 60-70% minat dengan produk yang kita tawarkan ya. Iya, nyatanya tadi ini barusan itu tadi ya minat. Padahal cuma hanya chat loh Om ya saya. Hanya selisih 1 hari dari mulai chat akhirnya sudah OTJ dan insya Allah Senin besok sudah ini ya apa namanya DP ya. Iya, insya Allah nanti hari Jumat insya Allah saya dapat fee yang ya lumayan lah. Kalau buat iPhone bisa lah. Tapi nggak takut beli iPhone. Siap. Buat iklan dulu ya. Jadi, buat iklan tak saving dulu lah. Nggak mau hura-hura, saya perbesar dulu biar kalau saya makin banyak dulu. Mantap. Artinya sebenarnya simple gitu loh ya. Iklan tuh simple gitu loh ya. Tinggal Anda mau nggak bergerak gitu loh. Kalau nggak mau ya gitu aja. Kalau bergerak ya ada peluang gitu. Dan intinya dengan kita iklan berbayar ini memperbesar peluang kita untuk dapat lead masuk ya ke kontak kita. Ya, betul ya. Dibanding dengan kita menggunakan ya nggak salah juga sih metode gratisan sebenarnya. Cuma di dunia
penjualan, khususnya apalagi di bidang properti ini kita butuh benar-benar percepatan. Jadi supaya kita bisa mengejar fee yang lumayan menggiurkan, nah berarti kita harus ada effort yang kita keluarkan. Nah, salah satu effortnya ya dengan mengeluarkan budget promosi. Promosi gitu loh. Alhamdulillah kemarin ya, yang tanya saya 4 orang, 3 orang survei. Dan 1 orang closing. Iya. Yang 2 masih belum tak follow up. Tapi aku bisa melihat kok. Yang ini yang hot memang. Yang 2 itu biasa. Kelihatan kok ketika kita sudah bertemu sama orangnya itu sudah kelihatan nanti. Kita bisa membaca. Benar sekali. Oke, nanti kita sharing-sharing aja Om. Siap. Nanti kita jelaskan langsung dashboard, takutnya nanti salah pusing nanti. Oke, mungkin kita lebih banyak diskusi ya malam hari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, langsung aja. Bisa tanya di kolom chat atau bisa raise hand. Apa pertanyaannya bisa langsung bertanya. Oke Om, lanjut. Kita ngobrol-ngobrol lagi aja deh. Apa namanya? Oke. Fokus, benar-benar fokus di Google Ads sudah berapa lama sih Om? Tadi sempat jadi gini, sekilas ya. Sebelum ke Google Ads sempat pakai Facebook Ads juga ya. Oke. Jadi gini, saya 2016 sampai 2018 itu gunakan Facebook Ads. Jadi hampir 99% saya pakai Google Ads. Walaupun nanti diselingi juga marketplace, waktu OLX saya juga main. Cuma sebagian besar traffic saya memang sumbernya dari Facebook Ads. Facebook Ads ya. Kemudian beralih ke Google Ads. Saya menggunakan metode yang simple PPS sudah banyak menghasilkan. Banyak ya waktu itu ya 2016. Iya, waktu itu. Benar. Iya. Tanpa perlu website, pixel-pixelan, gitu ya. Tanpa perlu pixel. Nggak perlu itu. Lead-nya yang masuk udah banyak, betul. Dan waktu itu nggak ada Om, link WA belum ada waktu itu. Ya, betul. Dan bener, banyak saya. Mereka biasanya di komen ninggalin nomor HP saya hubungi. Ya, sepakat. Zaman-zaman itu saya juga ngalamin Om, 2016. Ngalamin Om ya? 2017, dan itu, betul. Apapun produknya bahkan ya. Cuma 50.000, banter umum waktu itu. Ya, sepakat. Nah, ini ada pertanyaan dulu Om dari Gunung Laba. Budget iklan apa tidak disediakan oleh developer? Kalau ada yang menyediakan sih lebih enak sebenarnya. Iya. Tapi pasti nanti silakan, ada syaratnya. Silakan. Potong fee-nya. Jadi kebetulan gini Mas. Saya freelance, jadi saya nggak terikat sama developer. Kalau saya mau terikat bisa, ya, tapi fee-nya harus turun gitu loh. Jadi ya podo ae saja nih Om, podo ae. Betul. Jadi ketika berani gini pakai uang sendiri, saya kan jujur lepas, nggak ada developer yang bisa ngatur saya. Siap. Lebih enak ya jalannya kalau independen. Saya bisa masarkan apapun tanpa ada yang bisa melarang. Kalau yang dari developer biasanya fee-nya pasti kecil terus disubsidi. Ya. Tapi kalau nggak salah Om Arief dulu juga sempat ya dapat kucuran dana iklan dari developer waktu itu ya, waktu awal-awal itu. Nah, gimana ceritanya tuh Om? Jadi gini, waktu saya awal belajar Google Ads, waktu itu saya punya ide yang sedikit liar Om. Aku jujur gak ada duit gitu loh ya. Tapi apa bisa iklan. Status saya masih freelance, jadi saya bukan marketing terikat. Jadi saya kebetulan ngobrol sama developernya. Mas, gimana kalau jenengan danai saya segini, saya janji closing. Kalau nggak closing, tak balikin duitmu. Artinya kita harus kita harus berani take resiko juga Om, nggak bisa. Iya, betul. Orang gitu loh. Ya benar saya iklankan, alhamdulillah ya dapat. Biasa nggak harus uangnya subsidi ke saya. Namun dari situ saya jujur banyak belajar teknik-teknik ABC, saya makin matang, saya makin tahu. Jujur Om, ketika awal saya iklan sama sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu amburadul,
Seperti tayang. Yang penting Kalau iklan gitu ya. Tertata rapi. Ya, kalau sekarang sudah lebih tertata rapi. Ya. Gitu. Nah, gitu Mas Gunung Laba ini sepertinya juga developer nih ya di Mojokerto ya. Ya. Jombang apa Mojokerto Mas? Lupa aku. Siap. Lanjut Om, lanjut. Ya. Kita monggo kalau ada yang ingin bertanya silakan. Oh, kalau ada yang tanya aja. Kita langsung tanya jawab aja ya. Oh, mungkin bisa ini sih Om, lebih enak kalau boleh sih ya, kalau boleh ini apa namanya? Tunjukin dashboard-nya iklan itu seperti apa, barangkali ada teman-teman yang belum tahu atau baru mau belajar tentang Google Ads, dashboard-nya itu seperti apa. Oke. Saya tunjukkan ya punya saya. Oh, ini tak stop dulu ya. Ini belum tak stop ya. Oh iya, di close dulu PowerPoint-nya. Dulu. Nggak mau keluar. Oh iya, enggak. Minum dulu Om ya. Siap, silakan. Oke ya, jadi ini sedikit saya tunjukkan punya saya ya. Bahwa untuk iklan itu utamanya harus punya website ya, website wajib. Yang kedua harus punya akun kayak gini. Kalau bikin akunnya gratis Om, cuma kalau untuk jalan ya harus perlu top up ya. Top up. Oke. Coba ini kan manajer jadi banyak akun kan. Saya fokus ke yang punya saya. Ini alhamdulillah iklan yang akun yang alhamdulillah mendapat saya banyak dapat closingan dari sini Om. Wis, mantap. Akun andalan berarti. Tunjukkan akun andalan, ada akun kedua, ketiga. Itu hari ini saya habis 1,36 juta, cuma kalau secara keseluruhan ya totalnya ya itu ya. Itu selama berapa bulan atau berapa tahun Om? 88 1 tahun juta. Om. Oh, 1 tahun ya. 1 akun tapi Om, belum akun 2, 3. Iya, betul. Belum dari Facebook juga. Belum tak hitung. Siap. Oke. Alhamdulillah sudah tayang 4 juta kali Om. Terus diklik sebanyak kliknya sudah 116.000 kali. Orang yang ngeklik iklannya. Iya. Lumayan banyak lah sudah. Oke. Jadi ini ada banyak. Ini namanya kampanye-kampanye ya. Jadi banyak nanti kita bisa mau buat iklan yang bagaimana itu bisa semua di sini. Ini banyak. Cuma yang satu Om yang saya aktifkan yang ini. Ada berapa sih Om jenis apa namanya jenis iklan yang bisa ditampilkan di Google Ads itu ada berapa sih? Jadi secara umum itu ada 3. Pertama ada penelusuran. Itu yang display, di Google ya, di Google. Ya Google ya. Pencarian ya. Pencarian, terus display website-website, kampanye di video, terus ada lagi sebetulnya itu namanya discovery Om. Discovery itu nanti tayangnya di jaringannya Google, contoh YouTube, contoh Gmail, iklan dan di juga email ya berarti ya. Google.com tapi yang di depan tanpa menggunakan kata kunci Om. Iya betul. Jadi kan ketika kita buka Google kan mau ada yang nongol. Iya. Nah, itu namanya ikan discovery. Discovery kalau ya. ikan Google search itu kan harus kita ngetikkan kata kunci.
Kalau nggak ada kata kunci kan nggak akan muncul. Siap. Oke. Berarti memang luas banget ya untuk penempatan iklannya di Masih Google banyak. ini. Bahkan lebih apa namanya? Lebih ini daripada yang di sebelah, yang di Facebook ya. Kalau Facebook kan hanya sekedar di Facebook dan jaringannya Facebook. Ya. Kalau ini sudah levelnya Google. Siapa sih orang yang benar itu tadi? Siapa orang yang belum tahu Google? Mau mencari apapun pasti ke Google dulu. Kalau Google hampir semuanya punya minimal email. Tapi kalau Facebook, betul. aku yakin nggak semua. Ada yang install, ada yang enggak. Nah, jadi jujur kalau Anda mungkin masih awam dengan ini, ya cobalah untuk mempelajarinya. Karena jujur dengan ketika kita menguasai yang ada di sini nanti, insya Allah ini juga akan sangat membantu penjualan. Saya nggak langsung. Sambil contoh yang lagi iklan lagi hidup ini, ya saya ini. Masih loading Om. Oke, jadi ini kebetulan kampanye andalan Om. Ini saya buat sejak Juni 2020 sampai sekarang alhamdulillah jalan terus. Setahun lebih ya padahal. Setahun dan mati bentar jalan lagi. Jujur saya nggak tego kalau lama-lama. Berarti ini juga termasuk perbedaannya dengan Facebook ya Om ya. Kadang kalau di Facebook itu kita iklan running seminggu 2 minggu kita evaluasi kadang sudah apa namanya jangkauannya sudah berubah dan jadi nggak efektif. Tapi kalau ini tadi bisa sampai setahun ya bahkan ya. Itu masih efektif saya setting sekali Om. Jujur saya bikin sekali dan ya menurut saya bagus sih, makanya walaupun kadang nggak sesuai skema tapi kan yang penting ujung-ujungnya kan ya apa kalau sing aneh. Iya, betul. Masih mantul ngapain diubah gitu loh. Betul. Walaupun saya sebenarnya bikin lagi kampanye lagi. Cuma justru kalau sudah winning gini lebih baik kita bikin baru ya untuk apa namanya? Mencari celah yang lain ya. Iya. Bisa yang ini dibiarkan aja, jangan ditutup gitu loh. Jadi kata sudah winning soalnya ya. Nanti tutup takutnya berubah Betul, lagi gitu loh. Jadi kayak gitu. Ini sebetulnya nggak terlalu ideal menurut saya, tapi menghasilkan ya. Menghasilkan, yang penting itu menghasilkan gitu loh. Dan perbandingan antara modal yang dikeluarkan dengan yang didapat lebih banyak yang didapat ya. Jadi dilanjutin aja. Oke, ini ada pertanyaan dulu Om dari Mas Gunung Laba lagi nih. Untuk iklan yang menghasilkan, berapa budget yang kita siapkan? Ya, silakan Om. Oke, berapa ya? Jadi semua tergantung Anda, jenengan ya, Mas. Jadi ya berapa yang menghasilkan? Ya harus diisi coba dulu. Ya, mungkin jadi intinya lebih tepatnya sesuai dengan kemampuan advertisernya ya Om ya. Iya, kemampuannya bagaimana. Yang penting jangan terlalu kecil, misalkan contohnya 20.000 per hari ya jangan berharap banyak gitu loh kalau 20.000 per hari, 50.000 per hari. Kalau saya ini kan 200.000 per hari Om, menghasilkan. Nah gitu ya Mas bulan ini ya. Gunung Laba. Jadi untuk budget itu kita kembalikan lagi dengan kemampuan kita sih. Kalau memang kita ada modal, ya why not kita perbesar untuk beriklan. Tapi balik lagi jangan asal ngiklan juga. Kita harus tahu teknik-tekniknya, kita harus kenal dulu dengan ilmunya seperti itu. Kalau misalnya asal jalan iklan, budget berapapun pasti habis. Tapi ya itu tadi balik lagi ya, hasilnya kan juga nggak akan maksimal seperti itu. Betul. Ya. Oke, jadi bulan ini saya habis gini Om. Alhamdulillah konsen 1 itu kalau dirupakan fee kurang lebih hampir 13 JT. Siap. Jadi masih untung kok ya, jadi nggak ada yang rugi. Belum nanti data-data yang masuk itu kan kemungkinan bisa closing kapan nih, bulan depan mungkin. Ya, betul.
daripada kita nggak ngapa-apain, kita keluar segini, dapat segitu kan ya masih untung Om. Masih untung, jadi nggak ada yang salah. Syukur kalau dapat 2 ya untung banget gitu loh. Sudah balik modal, dapat untung lagi. Kalau 1 tuh ya untung lah, ya tetap untung gitu loh. Ya, betul. Maka 6 juta dapat 13 ya masih untung lah. Masih worth it lah ya. Belum lagi ya itu tadi betul kontak-kontak yang sudah masuk itu kan tetap bisa kita follow up dan masih ada peluang untuk closing di kemudian masih ada hari. Peluang. Mungkin pulang sekarang baru 1, tapi kan ya nggak tahu besok, lusa, minggu kan nggak tahu juga. Jalan rezeki itu kadang-kadang ya dari arah yang nggak terduga-duga Ya, Om. betul Jujur banget. ini yang closing tadi saya nggak pernah maintain, moro chat kok ternyata deal gitu loh Om. Kok enakan gitu loh. Betul. Siap. Terus kita memang berikhtiar terus, jangan sampai patah semangat, terus apapun dilakukan. Yang penting bisa attract user ya. Om, kalau misalnya mau belajar nih Om, kira-kira susah nggak sih Om? Atau apa sih yang harus dipersiapkan selain kita ngomongin teknis ya, mungkin hal non teknis apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin belajar Google Ads ini? Oke. Sedikit cerita ya, saya tertarik Google Ads itu 2018 yang lalu Om. Oke. 2018 yang lalu waktu itu saya ikut e-course ya, e-course keluar biaya hampir setengah JT, tapi jujur gak paham. Kemudian bismillah aku niat aku harus bisa ini loh. Karena apa? Closinganku gak iso terprediksi secara tepat gitu Om. Ya kadang closing, kadang enggak suwi gitu loh. Waktu itu saya masih menggunakan platform cuma OLX Om. 2018 saya mengandalkan OLX, saya nggak mengandalkan Facebook. Saya merasa kok ya closing, cuma bulan depannya nggak bisa diprediksi bisa closing lagi nggak. Ritmenya belum ketemu ya? Belum ketemu, akhirnya saya harus upgrade ilmu, saya harus ikut workshop, saya harus mendapat ilmu pada orang yang ahli di bidangnya. Akhirnya saya ikut di Sidoarjo itu training 3 hari, dan jujur setelah training gak paham belas Om. Masih ini ya, masih adaptasi kali ya. Pokoknya pura-pura paham tapi ya gak paham Mas. Tapi itu udah praktek belum waktu itu? Belum praktek saya. Habis itu pusing saya, udah wes kata praktek wes. terus. Ini paling gede gitu. Alhamdulillah saya harus berubah itu. Jadi akhirnya pertengahan 2019 itu saya coba untuk menjalankan iklan ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang continue terus Om saya. Iklan. Hampir nggak pernah berhenti, kecuali pas awal-awal COVID kemarin memang saya hentikan, tapi saya ganti produk lain. Jadi ya ngiklan is my life gitu. Jadi kalau saya nggak iklan ya saya nggak hidup. Saya ada yang kurang menurut saya gitu loh. Kita tuh hidup kita jualan kok. Kalau nggak gini bagaimana gitu loh. Terus sulit nggak awal-awal ya awal-awal ya sulit, tapi ketika sulit kan harus ditaklukkan Om. Jadi bukan kita nyerah gitu loh ya. Jadi kita pikir ya apa caranya aku iso, bukan aduh gak iso. Sudah menyerah di awal ya. Iya. Jadi waktu itu saya ikut workshop, saya tanya ke ahli langsung, dan juga saya banyak searching di YouTube. Saya coba praktek, dan kunci keberhasilan adalah ketika praktek Om. Jadi kalau nggak praktek, nggak akan paham. Sebagus apapun ilmunya, kalau nggak praktek ya percuma ya. Iya, karena nanti akan menemukan problem-problem ketika sudah praktek. Kalau belum praktek, ya datar-datar aja. Tapi kalau sudah praktek, nanti akan ketemu problem A, problem C, D yang lainnya. Oke.
Siap. Kalau ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Yuk silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau diskusi. Kita diskusi ya malam hari ini temanya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin ada yang di dunia properti terus, iya Mas aku udah lama nih jadi marketing tapi closingnya juga masih jarang. Sudah pernah pakai Google Ads misalnya tapi kok masih bingung belum ada closingan. Nah, misalnya seperti itu, silakan bertanya. Malam hari ini sebenarnya lebih private Om. Iya betul, biasanya kita sampai 70-90 orang yang hadir. Ya. Ini mungkin karena terlalu mepet juga ya. Jadi ya, kemarin. Yuk silakan. Oke, selamat datang J Property. Ini baru hadir ya. Kita sudah sekitar lebih ya kalau setengah jam ya. Iya. 45 menitan lah kita ngobrol tadi. Berarti memang Google Ads ini kalau dibilang prospeknya bagus ya, bagus banget ya memang ya Om ya. Karena menurut saya bagus banget. Ya. Untuk saat ini loh Om. Betul. Sebelum nanti ada platform baru lagi ya mungkin ya. Selama Google masih ada, saya kira juga masih prospek untuk menggunakan Google Ads ini ya. Untuk saat ini. Siap. Artinya memang kita harus adaptasi ketika ada yang baru ya. Mungkin yang sekarang TikTok ya. Iya, betul. Tapi kalau secara level sih saya rasa juga masih belum. Kalau TikTok ini lebih ke untuk apa ya? Supaya orang aware dengan produk kita kali ya. Hiburan Om. Nah, ini ada dari Mbak Ratih Om, ada pertanyaan. Sebelum mulai running ads-nya yang perlu dipersiapkan secara detail apa aja? Oke Mbak Ratih. Sebelum running, apa yang disiapkan? Yang pasti pertama, persiapannya tadi saya bilang adalah website. Jadi, untuk iklan di Google Ads itu harus ada website. Yang pertama. Yang kedua, ya harus siapin akunnya ya, akun untuk beriklan seperti yang tadi saya contohkan. Terus yang ketiga, memang harus siapkan metode pembayaran alias dan juga uangnya. Di sini bisa disiapkan metode pembayaran dengan GoPay maupun Genius. Itu bisa. Itu aja persiapannya. GoPay bisa ya berarti ya? Bisa sekarang. Saya terakhir pakai bank transfer sih masih beberapa tahun yang lalu. Lama ya? Ya betul. Biasanya 1 hari minimal untuk top up-nya itu. Kalau GoPay 1 detik Om. Langsung. Nah, jangan-jangan ini Nadim juga udah beli sahamnya Google, makanya kok bisa cepet ya. Mungkin 5 detik lah, 5 detik sampai 10 detik sudah. Nggak sampai 1 menit. Mantap. Ya, jadi gitu Mbak Ratih ya, yang harus disiapkan. Yang pasti kita harus punya website, kemudian budgetnya juga sudah kita siapkan, kemudian keyword-nya kali ya Om ya, keyword juga menentukan ya. Ya, berarti keyword itu kan menentukan. Bagian dari teknis beriklan. Teknis beriklannya, betul. Ya ilmunya Siap. Dari advertiser dalam menentukan semuanya itu kan sangat berpengaruh. Istilahnya Anda semua itu dibekali senjata gitu loh. Ini senjata canggih gitu. Misalkan AK berapa, jadi nembak. Tapi kalau Anda nggak bisa menggunakan ya percuma, betul. Nah ini pertanyaan dari Mbak Ratih lagi nih Om. Poin-poin yang mempengaruhi traffic dalam Google Ads itu apa aja? Oke, banyak faktor. Cuma mungkin yang paling pengaruh pertama adalah keyword kata kunci. Jadi pemilihan Anda kata kunci yang bagus, yang tepat sasaran itu akan mempengaruhi lead yang masuk Om.
Jadi kalau kita misalkan salah pilih keyword jualan berarti rumah, ya lead yang masuk ya iya, ini ya nggak pas ya. contoh ya kalau misalkan kan keyword ada namanya broad, ada phrase, ada exact. Kalau Anda awal-awal langsung broad, nanti yang masuk bukan orang cari rumah, tapi cari kontrakan masuk, cari kos masuk, cari perabot rumah juga masuk. Jadi itu nggak Terlalu tertarget. melebar ya. Ya melebar, sehingga trafficnya itu yang datang tuh bukan yang kita inginkan gitu loh ya. Dan itu sangat nyedot budget juga Om gitu loh Om. Berarti memang ini ya setiap kita masukkan kata kunci memang kita cari yang spesifik ya atau kita Ya, kita susun yang spesifik tadi ya. spesifik dan ya harus diuji coba apakah ini efektif atau tidak gitu ya. Jadi Ya betul. kata kuncinya itu berpotensi menghasilkan penjualan atau tidak, dan juga yang sesuai dengan keinginan kita atau enggak gitu ya. Iya, sepakat. Kata kunci. Karena jujur kalau Google Search paling ngaruh itu di kata kunci gitu. Jadi misalnya orang mau ngontrak rumah, dia nulisnya misalnya kita kasih keyword rumah gitu aja, bisa jadi yang ngontrak tadi Betul. ikut nyantol ya. Ikut. Ya, dikira cari kok dia Cari menyediakan kontrakan. kontrakan. Benar. Iya. Padahal kita jual rumah bukan Jual menyediakan rumah. kontrakan ya. Nah, dari situ nanti kan yang masuk kan nggak tertarget jadinya Om. Ya, betul. Kayak gitu. Oh ya sebentar Om. Ini tak tes dulu. Siap. Kira-kira untuk pemula itu perlu waktu berapa lama sih Om untuk ya paling nggak dia bisa beriklan, dia bisa memahami iklan itu seperti apa, itu kira-kira berapa lama sih Om ketika kita baru mulai belajar itu? Kalau mau belajar mungkin ya semingguan sudah paham Om. Seminggu ya. Asal ya itu tadi Asalnya, ya, kita tiap hari praktek ya. Iya. Diajari mungkin 1 jam 2 jam pasti bisa. Cuma setelah itu layangan jam terbang, kalau bisanya Ya, sih ya betul. sehari bisa Om. Saya ajari, saya besok praktek pasti bisa. Sudah Cuma bisa nanti ya. ketajaman insting marketing kan di sini kan jam terbangnya menentukan, terutama untuk ketika ngomongin duit Om ya. Siap. Di sini berkaitan dengan kesiapan mental, apakah dia kuat Siap atau enggak. untuk ngeluarin iklan tadi ya. Ya, tadi yang lebih banyak. Yuk, silakan kita diskusi lagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Malam hari ini kita boleh ngobrol lebih lebih spesifik, lebih santai tentang Google Ads Ya. atau tentang properti secara umum sih. Oke, ini ada lagi dari Mbak Rati lagi nih. Berarti bisa disetting jam tayangnya ya Om ya? Bisa banget ya. Bisa banget. Bisa banget. Jadi istilahnya ya terserah suka-suka advertiser. Iya, Budget betul. ya Anda yang menentukan, terus kemudian jamnya juga yang menentukan. Enaknya di sini. Beda kalau Bapak Ibu nanti iklan di TV kan nggak bisa. Budget nggak bisa, atau iklan di koran nggak bisa. Radio harus ngikut dari ketentuan radio, nggak bisa. Atau mungkin billboard, nggak bisa. Cuma 1 juta, nggak bisa billboard. Harus ikuti dari batas minimum. Dari ketentuannya ya. Sebenarnya enak loh di era digital itu dulu. Ketika kita iklan digital itu kan ada jejaknya, yang itu nggak akan bisa didapat ketika Anda iklan manual gitu loh ya. Sebuah brosur nggak ada jejaknya. Iya, kadang kita baru ngasih sudah dibuang sama orangnya ya. Dibuang, ditolak.
Siap. Pasang billboard, marketing saya yakin nggak ada yang berani. Iya, betul. Jangankan yang billboard yang spanduk di pinggir jalan aja kadang itu kan budgetnya juga sudah lumayan itu ya. Berani tapi Perharinya nggak berapa? mau kena pajak Om misalnya. Nah, itu permasalahannya. Pajaknya juga gede soalnya itu. Ya, kalau level marketingnya aku yakin nggak berani kayak gitu. Nah, iya, daripada Kalau developer berani. susah-susah kita masang offline, mending kita cari yang online aja dengan jangkauan yang ya sesuai target yang kita inginkan. Luas. Mungkin sedikit cerita ya, mungkin di Iya, perumahan silakan. saya itu kebetulan alhamdulillah kan marketingnya banyak Om. Jadi bukan yang sombong ya, untuk penjualan individu saya dan tim alhamdulillah yang terbaik. Wis, mantap. Oh iya, kemarin ya yang di tahun 2020 itu ya Om ya, dapat Iya. penghargaan sebagai penjual terbanyak ya. Ya, jadi individu alhamdulillah saya yang terbaik. Rata-rata Om ya, jadi kalau kayak marketing yang jualannya nggak pakai teknik digital marketing itu biasanya sebulan 1-2 orang yang lebih 3 ke atas. Paling Ya, 2 sepakat. mentok dibagi banyak marketing. Kalau saya alhamdulillah 5 biasa, 6 biasa, 9, Dalam 1 bahkan bulan pernah ya itu kemarin ya. 12. 1 bulan individu Om, Siap. tanpa menggunakan job broker, artinya murni dari saya sendiri gitu loh yang gerak. Dari lead yang kita sendiri ya, lead kita sendiri ya. Iya, dari iklan itu. Kalau yang lain, tak lihat marketing teman saya itu mereka punya banyak job broker banyak puluhan. Ya. Tapi tetap closing-nya nggak lebih dari 2 unit. Betul. Bahkan sebagian besar masih 0. Jadi karena ya bingung, mereka cuma hanya nunggu harus ngapain. Nggak ada pergerakan masif yang dilakukan tiap hari, nggak ada. Ya. Yang menunggu. Om, faktor harga properti itu ngaruh nggak sih Om dengan kita penentuan budget iklan kita itu? Ya tetap ngaruh lah Om. Jadi misalnya kita jualannya Jadi, yang rumah-rumah 200 juta ke bawah nih misalnya. Kira-kira berapa sih budget yang cocok, yang ideal itu ketika kita jual nih misalnya 200 ke bawah atau rumah subsidi ya, lah misalnya seperti itu. ya. Gimana ya? Sebetulnya gini loh, untuk budget berkaitan dengan produk itu semua harus di testing dulu. Karena jujur orang cari Google kan ya sak maunya dia kan, terutama ngetik kan sak maunya dia juga. Artinya nanti ini efektif nggak budget segini, ya emang harus dicoba misalkan dari 100 dulu. Kira-kira habis nggak atau lebih? Kalau lebih berarti budgetnya harus ditinggikan, tambahin. Jadi nggak bisa kayak gitu terus. Siap. Nah, kalau kurang ya ditambahi. Kalau kelebihan nanti ya bisa buat kampanye yang lainnya. Kan masih banyak Om, ada penelusuran, ada display, ada video. Ya, betul. Banyak yang bisa kita untuk lacak gitu. Oh iya, misal gini Om. Kalau Om Arif ini di Malang Kota ya? Enggak ya, di kabupatennya ya? Untuk lokasi proyeknya ya? Nah, itu kira-kira kita perlu spesifik nggak sih? Maksudnya hanya orang-orang di radius tertentu atau memang misalnya kita generalkan pencarian di Kota Malang misalnya seperti itu? Oh enggak. Jadi gini, properti itu pasarnya luas. Jadi kita nggak bisa cuma spesifikkan gitu ya. Batasi cuma di satu lokasi karena saya yakin orang yang punya uang itu nggak bisa hanya dibatasi oleh 1-2 lokasi aja. Nah, ya kita harus misalnya mendatangkan traffic dari luar kota ataupun mereka yang rumah di Malang tapi kerja di luar kota. Betul. Karena jujur sekarang misalkan harga 500 juta, berapa satu kota itu yang punya budget segitu?
Betul. Jadi lama-lama habis Om kalau mahal. Iya. Kita jangan membatasi ya untuk target kita ya. Iya. Pokoknya disesuaikan dengan itu tadi apa namanya kebutuhan rumah itu, misalnya untuk investasi ya kita bahasakan semuanya investasi, dan itu tadi kotanya bisa lebih luas ya. Kota lebih luas. Saya justru banyak pembeli sama luar kota. Kalau Malang cuma dikit aja tadi. Termasuk yang baru tadi ya, yang dari Malang ya. Itu iya, cuma kerja dia Jakarta. Oh iya, di suaminya Malang. di luar kota juga, di Jakarta ya. Siap. Ya silakan. Masih ada yang ingin bertanya kah? Mungkin karena pesertanya dikit jadi. Iya, betul. Agak sunyi Om. Betul. Biasanya banyak pertanyaan. Ya, betul. Oh iya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin memberikan reminder aja, nanti di tanggal 28 Juni sampai 2 Juli itu saya dan Om Arif mengadakan sebuah kelas online, tentunya yang berhubungan dengan dunia properti, yaitu kelas Google Ads for Property. Insya Allah nanti di tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Nah, untuk info detailnya, silahkan sebentar saya klik share screen dulu aja. Ya. Ya, sebentar. Ya, agak trouble. Nah, bagi yang ingin belajar lebih lengkap tentang Google Ads, kebetulan di tanggal 28 Juni nanti kita akan start kelas online-nya. Kita akan belajar via Zoom juga ya Om ya, seperti malam hari ini. Ya. Nah, ini dengan judul utamanya, tagline-nya tingkatkan omset penjualan properti Anda dengan strategi digital marketing yang mudah, efektif, dan efisien. Jadi kita akan belajar Google Ads dari nol sampai nanti benar-benar kita bisa menguasai dan bisa menggunakan Google Ads ini untuk meningkatkan penjualan properti kita. Nah, bagi yang berminat nanti bisa klik langsung di website kami di newbie.my.id/Google Ads for Property Online, atau bisa menghubungi teman-teman affiliate yang mengundang Anda. Nah, nanti di tanggal 28 Juni ini insya Allah kita kelasnya kelas malam, jadi akan kita mulai pukul 7:30 seperti tadi selama 2 jam maksimal, dan akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Nah, mungkin saya akan share beberapa teman yang sudah menggunakan Google Ads dan sudah belajar dari Om Arif ya. Ini dari Om Fahmi Firdaus juga nih. Wah, dari Madura ya. Ini waktu kita kelas offline ya Om ya? Iya. Nggak kedengeran Om. Agak slow ya Om ya. Nggak kedengeran di sini. Nggak ada suaranya Om ya? Ya? Nggak ada suaranya. Oh, nggak masuk suaranya? Kalau saya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh, yang lain dengar nggak ya? Oke. Atau nanti bisa dicek langsung di website kami di newbie.my.id/Google Ads for Property Online. Untuk beberapa testimoni sudah kami masukkan di situ. Nah, nanti untuk investasinya
di harga normal adalah 1,9 jutaan, tapi khusus peserta webinar malam hari ini ada potongan senilai 700.000, jadi totalnya hanya 1,2.999 dengan menggunakan kode kupon GADS atau kupon yang diberikan dari teman-teman affiliate. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang benar-benar serius ingin belajar dan ingin meningkatkan omset dan hasil penjualannya di bidang properti ini, wajib ikutan kelas Google Ads for Property ini. Ya, gitu ya Om ya. Barangkali ya, ada tambahan dikit Om sebelum kita akhiri. Oke. Mungkin motivasi apa sih yang kira-kira perlu diberikan ke teman-teman bagi yang ingin ikut kelas Google Ads ini? Oke. Jadi gini teman-teman, mungkin yang saya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi mungkin sebagian Anda eman ya, mau keluar uang, harus ikut workshop, bayar lagi, terus nanti saat ikut workshop suruh mengeluarkan uang lagi. Iya, benar. Tapi menurut saya inilah cara paling efektif sekarang untuk meraih kesuksesan. Tinggal Anda pilih, Anda mau berkorban waktu atau uang. Sama aja gitu. Tenaga, waktu, atau uang. Contoh ya, misalkan Anda mau bangun rumah. Kalau bareng ngirit kan bangun sendiri. Iya, benar. Capek pasti. Jadi belum tentu. Soalnya kita belum tahu ilmunya ya. Iya. Ya kita tinggal nyewa tukang kulinya, kontraktornya. Pak, saya bayar segini, tolong jadi ke rumah saya. Anda nggak perlu capek-capek ngerjakan dan Anda bisa kerja melakukan yang lain. Betul. Ilustrasinya kayak gitu aja Om. Siap. Artinya di sini kalau selama ini dirasa metodenya kurang menghasilkan, kenapa nggak coba yang lain? Capek tentunya kan kalau nggak closing. Ya, betul. Anda sudah buang waktu berapa jam untuk posting, untuk keliling gini, tapi nggak ada hasil, apa nggak coba yang cara yang lebih modern gitu loh ya. Untuk posting dan spamming ya Om ya. Iya itu kan juga capek Om. Siapa nggak capek kayak gitu? Bosen kayak gitu. Nah, kayak melakukan sesuatu yang sia-sia jadi Om. Padahal kalau kita di Google Ads cukup setting sekali 2 kali ya, setelah itu bisa kita tinggal sambil kita melakukan aktivitas lain, contoh follow up user lama atau membuat apa yang lain. Kan kita nggak melulu untuk posting terus, banyak hal yang kita bisa lakukan gitu loh. Kalau enggak tenaga sama waktu Anda habis. Ya, dan nggak ada hasilnya ya. Nggak ada hasilnya. Ya kalau ada hasilnya. Kalau nggak ada. Makanya di sini sebetulnya ketika Anda iklan Google itu menggantikan uang dan menggantikan tenaga dan waktu dan tenaga Anda. Betul. Diganti dengan uang. Toh nanti ketika Anda closing kan akan dapat lebih besar dan itu sudah lebih dari uang maupun waktu, tenaga dan waktu yang Anda keluarkan. Ya, betul sekali Om. Dan kerjanya juga cukup santai gitu loh. Jadi saya beri cara yang lebih efektif gitu loh ya. Apalagi sekarang kan semua orang kan punya gadget Om. Gadget, betul. Jadi kita manfaatkan gadget semaksimal mungkin ya. Iya. Siap. Kayak gitu. Oke, terima kasih Om Arief waktunya malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk kelas Google Ads for Property. Insya Allah akan kita mulai di tanggal 28 Juni sampai 2 Juli via Zoom. Bagi yang berminat, silakan segera bergabung. Kita tunggu sampai hari Minggu pukul 5 sore ya untuk pendaftaran. Karena nanti di minggu malamnya kita ada pre-class-nya dulu, jadi kita ada briefing apa aja sih yang
diperlukan untuk mengikuti kelas Google Ads ini. Jadi untuk pendaftaran kita tunggu sampai maksimal hari Minggu pukul 5 sore ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.